Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Cinta adalah sesuatu yang merupakan fitrah manusia. Manusia ingin mencintai dan ingin dicintai. Ia ingin mencintai karena manusia adalah makhluk sosial. Ia pun ingin mencintai karena ia mempunyai fitrah dan syahwat. Dan ia pun ingin dicintai. Dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang-orang yang ia cintai. Namun tentunya cinta adalah merupakan perkara yang harus kita batasi dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwa sebab munculnya cinta itu ada 4 macam atau 5. Yang pertama adalah karena adanya keindahan fisik. Ketika kita melihat pemandangan yang indah atau sesuatu yang cantik, tentu akan muncul cinta. Yang kedua, karena adanya jasa. Karena misalnya seseorang memberikan jasa, senantiasa memberikan jasa kepada kita, maka muncul cinta. Yang ketiga adalah merupakan karena adanya sesuatu yang bersifat maknawi. Kita cinta seseorang bukan karena kecantikannya, akan tetapi karena agamanya, karena akhlaknya, karena sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dan yang keempat yaitu karena fitrah. Manusia mempunyai fitrah untuk mencintai orang tuanya, mampu mencintai anaknya. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Seseorang yang mencintai sesuatu, pastilah konsekuensinya dia akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Seseorang yang mencintai sesuatu, pastilah konsekuensinya dia ingin selalu dekat dengan sesuatu tersebut. Seseorang yang mencintai sesuatu, ia ingin berusaha supaya bisa mengikuti, entah itu gaya rambutnya, gaya pakaiannya, demikian pula semuanya. Demikian memang cinta. Bahkan seseorang yang sangat cinta kepada sesuatu, ia akan berkorban demi meraihnya. Dia akan berkorban demi mendapatkannya. Manusia ingin mencintai, tapi mencintai apa yang bermanfaat untuk hidupnya? Percumalah cinta kalau ternyata tidak memberikan manfaat dalam kehidupan dirinya, dunia dan akhiratnya. Tentu mencintai Allah adalah cinta yang paling bermanfaat. Mencintai Rasulullah adalah merupakan cinta yang sangat bermanfaat. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya dan sinar pada hati. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang tidak dikatakan beriman sampai ia mencintai Rasulullah melebihi cinta dia kepada segala sesuatu. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Karena cinta Rasul mendekatkan diri kita kepada Allah. Cinta Rasul menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa berusaha untuk mengorbankan diri kita di jalan Allah. Tidak ada yang paling bermanfaat kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta manusia, ketika cinta manusia tidak diikat dengan cinta Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi malapetaka.
Seseorang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia, tapi karena ada sesuatu yang sifatnya duniawiyah, maka cinta itu kelak akan segera pudar dan hilang ketika dunia itu telah hilang. Manusia, ya, ketika dia mencintai sesuatu bukan di jalan Allah, maka pastilah cinta itu akan sedikit demi sedikit pudar. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai karena dunia, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang, saling bercinta kasih karena selain Allah, kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kita ingin mencintai. Ketika cinta kita karena Allah dan di jalan Allah, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, itulah sekuat-kuat tali iman. Ketika cinta dan kita ingin mencintai sesuatu, ketika kita mencintai sesuatu itu karena itu dicintai oleh Allah, karena itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu cinta yang bermanfaat untuk kehidupan hati kita, bahkan untuk kehidupan kita. Karena sesuatu yang dicintai oleh Allah, pasti itu sesuatu yang manfaat untuk hidup manusia. Dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, pasti itu tidak bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun tentunya ketika kita mencintai, ada batasan dan kadarnya. Mencintai Allah tanpa batasan. Bahkan semakin seseorang hamba cinta kepada Allah, semakin ia akan kuat takarubnya kepada Allah, kuat ibadahnya kepada Allah. Tapi mencintai makhluk ada batasannya, yaitu tidak sampai kepada derajat tatayyum, cinta yang disertai dengan pengagungan yang mengakibatkan kepada penyembahan selain Allah. Bukankah kesyirikan yang pertama kali muncul akibat daripada cinta yang berlebihan? Naam, al-ghulu fi mahabbati salihin, berlebihan di dalam mencintai orang saleh. Di zaman Nabi Nuh, ketika kata Ibnu Abbas, ketika orang-orang soleh mereka meninggal dunia, akhirnya mereka pun menggambarnya. Untuk apa? Sebagai motivasi mereka dalam beribadah. Berlebihan dalam mencintai Allah subhanahu, dalam mencintai manusia ini, sehingga akhirnya ia menjadikan wali-wali yang yang mereka cintai tersebut ya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai makhluk harus diberikan batasan, sedangkan mencintai Allah tak ada batasan. Kita ingin mencintai, maka cobalah kita perhatikan bagaimana kita mencintai. Sekarang kita ingin dicintai. Setiap manusia ingin dicintai. Dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh teman-temannya, dicintai oleh karib kerabatnya, oleh tetangganya. Namun, ya akhi, mengharapkan cinta manusia bagaikan lautan yang tak ada pantainya. Bahrun la sahilalah. Ya, ia adalah lautan yang tak ada pantainya. Karena manusia kepentingannya berbeda-beda. Ketika kita meridhokan sebagian manusia, yang lain belum tentu ridho kepada kita. Ketika kita ingin dicintai oleh sebagian orang, yang lain belum tentu cinta kepada kita. Oleh karena itulah, kalau ingin kita dicintai oleh manusia, kita ingin dicintai, berarti yang harus kita perhatikan adalah cinta pencipta manusia. Cinta pencipta manusia kepada kita. Kita ingin dicintai.
Maka cintailah, berusahalah bagaimana Allah mencintai kita. Sebab kalau Allah mencintai kita, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintai dia. Maka malaikat Jibril pun berkata kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Wa yudha' lahul qabul fil ard, kemudian diletakkan penerimaan di bumi ini. Subhanallah. Terkadang perasaan kita ingin dicintai menyebabkan kita berusaha mencari cinta manusia dengan perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah, dengan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin teman-teman kita ridho kepada kita, tapi akhirnya mengorbankan kemurkaan Allah kepada kita. Kita ingin agar teman-teman kita ya diridhoi oleh mencintai diri kita, tapi kita lupa kepada ridho dan cinta Sang Pencipta. Akhirnya kita pun mengikuti keinginan mereka. Kita pun menginginkan apa yang mereka inginkan, padahal yang diinginkan oleh manusia kebanyakan adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hal ini, man ardan nasa bisakhatillah kafallahu mu'natan nas. وَمَنْ أَرْضَ النَّاسَ مَنْ أَرْضَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَى اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ أَرْضَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah cukupkan ia dari manusia. Dan siapa yang mencari cinta manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, maka Allah akan serahkan ia kepada manusia, tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, cinta manusia bagaikan lautan yang tak berpantai, takkan pernah ada habisnya. Kita ingin dicintai, maka yang terpenting adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Sebab kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan jadikan para malaikat cinta kepada kita. Allah akan jadikan makhluk-makhluk cinta kepada kita. Akal Islam, inilah memang sifat manusia. Dia ingin mencintai, dia ingin dicintai. Namun terkadang karena kita tidak memelihara batasan-batasannya, akhirnya ketika kita mencintai, kita jatuh kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika kita ingin dicintai, kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika kita sholat, kita ingin dipuji manusia. Ketika kita melakukan amal ibadah, kita ingin mendapatkan cinta manusia. Akhirnya Allah tidak ridho kepada kita, Allah batalkan amalan kita. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Betapa butuhnya kita kepada cinta Allah, dan betapa pentingnya mencintai Allah, karena itu kehidupan hati kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.